Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2026 angkatan ke-13 kelompok 2, kelompok kecil 2 yang beranggotakan Nugrah Hadi Putra Habibi, Titah Ramawati, dan saya sendiri Yonatan Petrempen, dan ada Adi Agusta dan Abdul Rahman. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul konflik kepentingan terkait gratifikasi dalam pengurusan hak warga binaan. Yang pertama adalah latar belakang. Lembaga pemasyarakatan atau kita sering sebut sebagai lapas memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses pembinaan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Salah satu bentuk implementasi pembinaan tersebut adalah pemberian hak kepada warga binaan berupa PB, CB, dan CMB. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat secara administratif maupun substantif untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial sebelum pidananya berakhir. Selanjutnya ada identifikasi isu. Kasus gratifikasi dalam pengurusan hak warga binaan di lapas merupakan adalah salah satu penyimpangan yang dapat merusak integritas pelayanan publik. Gratifikasi terjadi ketika petugas menerima pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas dari warga binaan maupun keluarganya yang bertujuan untuk mempermudah atau mempercepat proses pengurusan hak seperti remisi, asimilasi, maupun pembebasan bersyarat. Selanjutnya ada analisis WSG. Yang pertama ada agensi atau tingkat kepentingan. Permasalahan gratifikasi dalam pengajuan program memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan praktik tersebut dapat terjadi setiap saat dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara langsung. Kedua ada seriousness atau tingkat keseriusan. Dari sisi keseriusan, gratifikasi merupakan pelanggaran hukum yang berdampak besar terhadap integritas lembaga. Dampaknya meliputi menurunnya kepercayaan masyarakat, rusaknya citra institusi, serta tidak tercapainya tujuan pembinaan warga binaan. Ketiga ada growth atau tingkat perkembangan. Jika tidak ditangani, praktik gratifikasi berpotensi berkembang menjadi budaya yang mengakar dalam organisasi. Hal ini akan semakin sulit diberantas dan dapat meluas ke berbagai layanan lainnya. Selanjutnya ada tabel analisis WSG. Yang pertama ada gratifikasi dalam pengajuan, CB, PB, dan CMB. Untuk urgensinya ada di tingkat 5, seriousness-nya ada di nilai 5, growth-nya juga nilai 5, total skornya ada 15, keterangan prioritas sangat tinggi. Tabel uraian Fishbone. Aspek yang pertama yaitu atau sumber daya manusia, uraian penyebab masalahnya, integritas petugas masih rendah, kurang pemahaman tentang larangan gratifikasi, adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan, pengawasan internal lemah, serta berdaya permisif terhadap pemberian imbalan. Aspek yang kedua yaitu metode atau prosedur atau SOP. Uraian masalahnya, SOP belum transparan dan belum dipahami secara menyeluruh. Proses panjang dan berbelit, tidak adanya waktu standar pelayanan, adanya celah prosedur yang dimanfaatkan, serta koordinasi antar bagian belum optimal. Aspek yang ketiga yaitu mesin, sistem atau teknologi. Uraian penyebab masalahnya, sistem informasi belum terintegrasi, proses masih manual, minimnya sistem tracking atau monitoring, dan data tidak real time, rawan manipulasi, serta tidak adanya notifikasi status pengajuan. Yang keempat, ada material. Uraian masalahnya, persyaratan administrasi rumit dan banyak, dokumen sering tidak lengkap, informasi persyaratan kurang jelas dan sulit diakses, serta ketidaksesuaian dokumen dimanfaatkan sebagai alasan meminta bantuan. Aspek yang kelima yaitu environment atau lingkungan. Uraian penyebab masalahnya, budaya pemberian imbalan sudah mengakar, adanya tekanan atau permintaan dari keluarga warga binaan, lingkungan kerja belum sepenuhnya bebas dari praktik KKN, serta kurangnya kontrol dari partisipasi masyarakat. Aspek keenam yaitu manajemen atau kebijakan. Uraian penyebab masalahnya, pengawasan pimpinan belum optimal, sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas, evaluasi kinerja belum berbasis risiko, serta sistem pengaduan yang belum efektif dan kurang ditindaklanjuti. Dampak permasalahan yaitu hak warga binaan tidak terpenuhi secara adil dan transparan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lapas, rusaknya integritas petugas dan citra institusi. Yang keempat dan yang terakhir, terhambatnya tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial. Selanjutnya itu tabel solusi pemecahan masalah.
Aspek 1, men atau SDM atau petugas. Permasalahan utama, integritas rendah, kurang pemahaman anti gratifikasi. Solusi pemecahannya yaitu pelatihan integritas dan anti gratifikasi, penandatanganan fakta integritas, dan juga rotasi pegawai pembinaan etika. Output yang diharapkan, petugas berintegritas tinggi dan memahami larangan gratifikasi. Yang kedua yaitu SOP atau metode. Permasalahan utama yaitu SOP tidak transparan, proses masih berbelit. Solusi pemecahannya yaitu penyederhanaan SOP, publikasi alur layanan, dan penetapan standar waktu pelayanan. Output yang diharapkan yaitu proses pelayanan lebih jelas, cepat, dan transparan. Yang ketiga, aspeknya yaitu mesin atau sistem atau teknologi. Permasalahan utamanya yaitu sistem masih manual, minim monitoring. Solusi pemecahannya adalah digitalisasi layanan, e-service, sistem tracking, pengajuan, notifikasi otomatis. Output yang diharapkan adalah pelayanan lebih transparan, akuntabel, dan mudah dipantau. Yang keempat, aspeknya yaitu material. Untuk permasalahan utamanya yaitu persyaratan rumit dan tidak jelas. Untuk solusi pemecahannya yaitu penyederhanaan persyaratan, penyediaan panduan lengkap, brosur website, dan validasi dokumen otomatis. Output yang diharapkan yaitu permohonan lebih mudah memahami dan memenuhi persyaratan. Yang kelima, aspeknya yaitu environment atau lingkungan. Untuk permasalahan utamanya yaitu budaya permisif gratifikasi. Untuk solusi pemecahannya yaitu kampanye anti gratifikasi, pemasangan banner atau edukasi publikasi, dan perlibatan masyarakat. Untuk output yang diharapkan yaitu terbentuk budaya pelayanan bersih dan bebas gratifikasi. Yang keenam, aspeknya yaitu manajemen. Untuk permasalahan utama yang sering terjadinya yaitu pengawasan lemah, sanksi tidak tegas. Untuk solusi pemecahannya yaitu penguatan pengawasan internal dan eksternal, pemberian sanksi tegas, evaluasi berkala. Output yang diharapkan yaitu disiplin meningkat dan praktik gratifikasi menurun. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Permasalahan gratifikasi dalam pengurusan hak warga binaan, khususnya pada program cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat merupakan isu yang kompleks dan memiliki tingkat prioritas yang sangat tinggi untuk segera ditangani. Berdasarkan analisis menggunakan metode Fishbone, diketahui bahwa akar permasalahan berasal dari berbagai aspek, yaitu sumber daya manusia yang belum berintegritas optimal, prosedur pelayanan yang belum transparan, sistem teknologi yang masih manual, persyaratan administrasi yang kompleks, budaya lingkungan yang permisif, serta lemahnya pengawasan manajemen. Hasil analisis USG atau Urgency, Seriousness, Growth menunjukkan bahwa masalah ini memiliki tingkat kegentingan, keseriusan, dan potensi perkembangan yang sangat tinggi atau skor maksimal, sehingga memerlukan penanganan segera dan komprehensif. Jika tidak ditangani, praktik gratifikasi berpotensi berkembang menjadi budaya yang mengakar dan merusak sistem pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Upaya pemecahan masalah harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi melalui peningkatan integritas petugas, penyederhanaan dan transparansi SOP, digitalisasi layanan, penguatan pengawasan dan penegakan sanksi, serta pembangunan budaya kerja yang bersih dan bebas dari gratifikasi. Dengan demikian, diharapkan pelayanan pengurusan hak warga binaan dapat berjalan secara adil, transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.